Hai semua, kita ketemu di obrolan serius tapi santai bersama aku Rahel, dan pastinya kita mau membahas sesuatu yang seru kali ini, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang asik. Nah, siapa tahu kalian bisa mendapat banyak inspirasi dari obrolan serius tapi santai. Kali ini aku lagi punya dua pembicara hebat nih, dua narasumber hebat yang pasti kita mau gali sesuatu ilmu yang mereka punya dan pastinya cari manfaatnya dong. Yuk Bun, kita kenalin ya. Kita punya Ibu Anu. Oke, aku dengan Ana Sari Putri. Saat ini aku menjabat sebagai direksi PT Karya Cahaya Anue, tapi aku juga sebagai mahasiswi Universitas Langlang Buana. Halo Iqbal. Oke, teman-teman kenalin, aku Muhammad Iqbal Firdaus dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Langlang Buana. Aku juga kerja sambil kuliah juga deh. Luar biasa ya. Semangat banget Bunda Anu, Iqbal. Aku lihat dua orang yang sangat menginspirasi nih. Cuman aku penasaran nih, aku mau tanya dulu Bunda Anu ya. Nah, Bunda Anu nih, kan tadi aku denger nih Bunda udah punya perusahaan, satu perusahaan outsourcing sebagai direksi. Nah, pasti masih mau juga kuliah di UNLA? Ya selain aku senang belajar, kebetulan aku juga di kuliah di UNLA ini, aku ambil prodi hukum. Karena apa yang aku ambil di UNLA ini berkaitan sekali dengan pekerjaan aku dan sangat membantu sekali. Gitu teh. Kalau Iqbal apa sih alasannya masih mau kuliah padahal udah punya pekerjaan yang settle juga gitu. Jadi gini ya, Rahel ya. Jadi kan kenapa aku kuliah? Jadi gini, dulu tuh aku tuh mikir gini ya. Jadi kenapa sih aku masih muda tapi kok aku nggak nge-explore bidang aku atau ngembangin di bidang aku? Kok aku mau stuck aja gitu dengan lulusan SMK? Kan enggak, karena ya. Soalnya jadi apa ya? Makin kesini tuh zaman tuh lowongan kerja tuh malah makin menyempit, terus kebutuhan orang tuh bukan dari sekarang SMK nanti tuh Kak. Jadi makin tinggi kebutuhan orang yang bekerja juga makin tinggi juga. Banyak banget ya kayak gitu. Dan kita ingin menciptakan lapangan pekerja yang sebanyak-banyaknya. Nice. Aduh, luar biasa banget ya hatinya kalian ya. Aku sampai merinding loh. Mudah-mudahan nih anak-anak muda di luar sana yang dengar, ayo semangat. Semangat yuk kuliah yuk. Buat kuliah, ambil bidang yang tepat dan membangun bangsa ini, membangun diri kalian buat masa depan juga. Nah, sekarang nih, aku penasaran nih. Buat Bu Anu nih, kira-kira nih susah nggak sih? Udah jadi ibu rumah tangga, udah jadi direktur. Bu Anu udah married kan ya, udah ya? Sudah. Punya putra? Ya, ada dua putri. Nah, yang pastinya repot banget kan ya bagi waktunya nih, harus bagi waktu di pekerjaan, di kuliah, di rumah tangga nih, gimana nih? Coba ini dong, cerita dong. Nah itulah kenapa aku kuliah di UNLA. Karena di UNLA itu tersedia kelas karyawan, sehingga aku bisa membagi waktu kapan aku kumpul sama keluarga, kapan aku memimpin perusahaan, dan kapan juga aku bisa belajar. Jadi di UNLA itu ada kelas karyawan yang bisa memudahkan aku untuk kuliah itu di jam selepas aku kerja, gitu loh Kak. Kalau Iqbal, nih dari tadi nih belum bahas nih. Udah ini belum sih? Udah married apa belum? Jangan-jangan ini udah berbuntut nih. Belum Kak ya. Jadi aku tuh masih lajang lah ya. Bisa dong, yang sudah di luar sana nih, Iqbal nih si ganteng ini masih lajang loh. Aduh. Jadi gini Kak ya. Aku boleh cerita dikit ya. Jadi salah satunya kenapa aku pilih kuliah, salah satunya kenapa harus kuliah di UNLA. Jadi di UNLA ini tuh pertama waktunya fleksibel karena kenapa? Karena di UNLA itu kan ada kelas karyawannya. Jadi kelas karyawannya juga bukan ada satu, ada dua malah ya Bu ya. Ada dua. Jadi kelas karyawannya itu ada dua kelas, yang di kelas reguler sore sama reguler weekend. Nah, jadi kalau misalnya aku nih pribadi ya, aku kerja misalnya Senin sampai Jumat nih di weekday.
Nah aku tuh ngambil kelas karyawan yang sore, jadi aku pulang kerja langsung kuliah kayak gitu. Bayar harga juga tapi ya untuk sesuatu yang worth it lah ya, kita bayar harga ya. Nah ngomong-ngomong, punya struggle nggak sih selama kuliah di Unla? Kalau struggle sejauh ini belum sih Kak Rahel, cuman itu mah bawaan dari kitanya aja gimana nanggepinnya Kak Rahel. Jadi misalnya gini ya, kalau disebut capek sih capek ya Kak, kalau kuliah kerja terus kuliah kerja gitu aja terus setiap hari. Tapi kalau kita nikmatinnya enak ya enak aja sih, santai aja sih, kayak gak ada beban gitu aja sih. Kita jalaninnya enjoy, ikhlas juga. Jadi kita menikmati ya, happy aja. Dibilang struggle pasti ada, tapi karena kita ngejalaninnya enjoy dan ikhlas, ya semuanya fine aja. Sebenarnya segala sesuatu kalau dijalani dengan happy pastinya akan berkah, dan udah gitu pastinya kitanya juga Yes. jadi nggak jadi beban. Yes. Benar banget. Nah terus aku penasaran nih, kenapa sih mau Bu Ani nih mau pilih prodi apa sih Kak tadi? Aku ambil prodi hukum. Prodi hukum. Kenapa? Ya. Apakah mau jadi pengacara seperti Hotman Paris? Boleh juga tuh kita jadi asprinya gitu. Tapi ya harapan aku saat aku lulus dari Unla, aku bisa membantu banyak orang yang dimana mereka membutuhkan bantuan hukum. Ya itu sih, tanpa harus berpikir mereka harus mengeluarkan biaya besar. Itu cita-cita aku. Mulia banget ya, mudah-mudahan cepet lulus. Ya doain aja ya. Amit-amit ya, tapi jangan sampai aku kena kasus hukum. Jangan. Ya tapi kan sekarang semua orang pasti ada lah ya bersinggungan dengan hukum ya. Entah Betul. itu beli tanah, entah beli apapun, pasti ada bersinggungan Iya. dengan hukum. Karena kita ada di negara hukum juga kan ya. Iya betul-betul, karena kita tinggal di negara hukum, jadi pasti ada aja lah sangkutan dengan hukum. Nah kalau Iqbal sendiri, Iqbal ambil prodi apa nih Bang? Aku ambil prodi teknik sipil Kak. Teknik sipil. Lu pinter ya. Tapi bagian kalian tahu nggak teknik sipil itu apa? Teknik sipil kalau aku sih bayangannya teknik sipil tuh yang bangun jalan, jembatan gitu-gitu. Itu enggak sih? Atau arsitek sih itu? Jadi gini Kak ya, teknik sipil itu tuh hampir sama kayak arsitek. Cuma kalau arsitek itu tuh jadi lebih ke desain suatu bangunan, desain luarnya harus seperti apa, kayak gitu, dia bagus-bagus lah istilahnya lah. Tapi kalau teknik sipil itu tuh dia tuh lebih ke perhitungannya Kak. Jadi misalnya nih si gedung ini kuat nggak nanggung beban segini, nah itu tuh dihitung Kak. Jadi perhitungan dari matematika, fisika, kimia, semuanya ada di situ Kak. Smart banget. Jadi sob, jadi gimana nih? Bisa nggak ngebangun hatinya Kak Rahel? Dibangun. Enggak dunia. Coba nanti pacar aku mah. Benar. Udah laku guys ternyata. Nah, terus ada nggak sih apa ya sosok yang inspirasi kalian di Unla atau mungkin di luar Unla yang bikin kalian teh semangat atau nggak ya jadi kepikiran gitu buat seperti sekarang kuliah sambil pikir? Yes, kalau aku ada banget. Aku terinspirasi oleh seseorang yang beliau sekarang sudah almarhum. Beliau selalu memotivasi aku untuk belajar terus dan belajar, karena menimba ilmu itu tidak berbatas waktu. Saat beliau menyarankan aku untuk kuliah di Unla, saat itu aku merasakan, wah ternyata benar asik juga ya kuliah di Unla. Selain waktunya fleksibel, ada kelas karyawan, dosen-dosennya pun juga baik-baik. Mereka lebih low profile. Orang yang menginspirasi aku di Unla itu almarhum Profesor Dr. Andes Haji Dudu Duswara. Beliau sangat luar biasa. Selain menjabat sebagai guru besar di Unla, by the way beliau juga lulusan Unla loh. Dan beliau itu menjabat sebagai Hakim Agung juga. Saya sangat kagum sama beliau. Kenapa saya ambil prodi hukum? Karena beliau itu seseorang yang sangat bijak, jujur, dan loyalitas tinggi. Benar ya, benar. Aku sih sempat tahu juga, sempat mendengar juga tentang sosok beliau, dan benar-benar itu menginspirasi aku, bahwa aku mendengar gimana beliau berkuliah, walaupun pada saat itu beliau sudah berusia matang dan
sudah bekerja juga dan beliau berhasil mencapai cita-cita dan sampai di akhir usianya beliau mencapai kedudukan di Hakim Agung ya. Sangat luar biasa. Betul. Ini buat teman-teman yang penasaran ini apa? Aku sampai lupa nih dari tadi keasikan ngobrol. Ini ada keripik kerungkat. Oh ya? Apa itu Pak Rahel? Keripik tahu, keripik Oh, tahu. keripik tahu. Cobain aja, kita cobain ya. Ayo cobain. Boleh Itu cobain. rasa apa sih? Ini Yang aku rasa punya. rumput laut Pak Rahel. Kalau aku rasa balado. Ini tuh tahu ya? Tahu. Ini produksi mana sih? Nah ini tuh produksi KKMM-nya UNLA yang di daerah Margahayu Utara. Nah itu Oh iya? cobain. Aku senang yang pedes. Aku Aku cobain. Ini coba enak. ya. Enak guys. Buka masker bentar, boleh kali ya? Kok enaknya Pak Rahel? Kriuk-kriuk gitu ya, aku nggak nyangka dari tahu bisa seenak ini. Oh iya, baladonya enak banget loh. Enak kok. Enak Boleh Ini dong. rumput laut enak banget. Enak. Ini dijual di Shopee juga kan? Jadi ini tuh udah masuk marketplace, jadi ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada juga IG-nya gitu sih. Nanti aku bisa cari tahu IG-nya. Boleh, nanti kita beli. Boleh. Cobain deh, enak Aku banget mau dong. rasa baladonya. Enak-enak. Kriuk ya, tadi kriuk-kriuk gitu kedengerannya. Wah hebat banget, keren. Ini hasil produksi mahasiswi UNLA juga ya? Jadi ini produksinya UMKM di Margahayu Utara, hasil binaan dari KKNM mahasiswa UNLA. Oh, Hmm. oke. Nah ini nih, aku tuh jadi makin penasaran nih sama UNLA ini. Selama kuliah di UNLA dengan waktu yang ambil kelas karyawan, ini teman-temannya juga berarti banyaknya karyawan juga dong. Ya, aku juga ada yang karyawan, ada yang mungkin mereka hanya kuliah aja ya, ada yang reguler juga. Terus jadi nambah kolega dong pastinya kalau misalnya sama-sama banyak yang sudah bekerja juga. Nah korelasinya nih dengan kuliah di UNLA nih dengan kolega yang bertambah nih gimana nih? Kalau buat aku pribadi sangat membantu sekali ya di perusahaan karena di sana banyak sekali teman-teman yang memang bekerja juga di kepolisian, ada dari TNI juga, ada di beberapa pengusaha. Jadi dari situ kita bisa bersilaturahmi dan menambah project-project gitu. Pastinya proyek bertambah ya cuan Ya. cuan pencairan Itu tuh ya. ya. Iya. Aku juga gitu kan. Jadi ketika masuk kuliah tuh relasi itu tuh makin banyak. Jadi ketika aku misalnya nih ada kerjaan dari kantor udah over nih, aku lempar ke teman-teman kuliahku kan kayak gitu. Jadi kerjaan tuh makin banyak ya. Alhamdulillah Tuh makin banyak pencairan guys ya kan. Nah. Bukan cuma ilmu yang bertambah tapi cuan pun bertambah. Itu yang penting, Tentunya. yang penting gitu. Tentunya. Yang penting. Ya pasti, yes banget. Tadi aku lupa belum jawab pertanyaan Kak Rahel. Yang apa sih? Yang sosok motivasi aku ya yang buat kenapa sih Iya. aku Kuliah di UNLA. kuliah di UNLA. Jadi gini Kak Rahel, dulu itu aku zaman SMP ya, zaman SMP itu aku pertama kali dikenalin di teknik sipil sama kakak tiriku. Jadi kakak tiriku itu dia kerja di kontraktor, di salah satu kontraktor BUMN di Bandung. Ya bukan di Bandung, di Indonesia lah misalnya. Nah, dari situ tuh aku dikenalin dunia tentang pembangunan tuh seperti apa. Nah, jadi di situ tuh aku kayak, wah aku tertarik nih. Nah dia tuh bilang kayak gini, kalau mau kuliah katanya, ya kamu ngerti katanya. Oh, dari situ aku dari dulu tuh aku udah ngincer UNLA itu teh. Dari dulu loh. Aku masuklah di UNLA dan sekarang udah menempuh semester 7 kan. Gak kerasa ya. Aku makin tertarik sama sosok Nikma. Sayangnya udah Oke. sold out ya. Nah, aku tertarik ya. Maksudnya dari masa kecil dia sudah memikirkan, dia sudah kebayang bahwa nanti masa depan aku pengen kuliah, aku tertarik bisa tertarik dengan satu bidang gitu. Hebat sih guys, ini jadi inspirasi juga, mungkin bisa menginspirasi kalian juga nih bahwa memang kita tuh harus memikirkan masa depan dari sejak dini, dari sejak kecil, jangan lagi muda, udah masih muda nanti aja gitu. Tapi benar itu perlu dipikirkan untuk masa depan kita arahnya Ya. mau kemana. Betul Soalnya sekali, aku baru setuju. prinsip ini ya teh dari dulu Ya. tuh aku punya prinsip
keberhasilan tanpa perencanaan itu hanyalah sebuah harapan ya. Ya. Kata pisan, benar. Harapan untuk menuju sukses. Benar. Aduh, Ya. saat ini aku nggak percuma nih guys. Aku punya 2 narasumber yang hebat-hebat. Bener, aku banyak banget dapat ilmu nih. Nah, satu hal nih yang paling penting nih, dari tadi menggelitik pikiran aku tadi sampai kebesekan guys ya. Apa tuh teh? Masalah balik lagi masalah duit aku mah guys ya. Nih, buat yang udah berkeluarga, lah Ibu Anu mah udah bos ya Bu ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak kelas karyawan ya, Bang kan masih merintis ya, masih banyak harus nabung apa, kayak aku juga ibu rumah tangga ya, banyak kebutuhan. Mahal tuh sih abus ka unla teh. Murah banget. Murah untuk segitu mate. Iya. Terjangkau untuk kita yang bisa sambil kerja itu terjangkau sih. Ya, Terjangkau ya, tidak memberatkan. tidak. Insya Allah dengan keterbatasan waktu yang kita punya, kita aja bisa kuliah. Kenapa kalian enggak? Yuk kita semangat buat anak-anak muda yang sekarang lagi bingung mencari tempat kuliah di mana yang asik, yang enjoy. Kita kuliah di Unla yuk. Salah satu tips nih dari aku nih, kenapa kalian harus kuliah di UNLA? Pertama, kuliah di UNLA tuh harganya terjangkau. Nah, jadi pertama terjangkau, kedua kita bisa nambah relasi yang tadi. Kita bisa nambah lagi buat bayar-bayar kuliah, buat jajan, buat ngopi, gitu kan? Eta pisannya tuh guys, dengein guys. Selain nambah cuan guys, harganya guys terjangkau, sok tenang lah. Dapur beres, urusan tabungan beres, kuliah tetap berjalan guys. Masa depan terjamin guys. Amin. Dan bagi yang berprestasi pun juga di Unla itu tersedia beasiswa. Oh ada juga. Ya, beasiswa. ada. Aduh, aku jadi makin semangat nih. Nanti next aku mau tanya-tanya pendaftaran di Unla. Boleh, kan? Kak. Boleh Pak. Udah nanti kita bantu ya. Nanti kita Udah mulai dibuka ya pendaftarannya. Sudah bisa. Udah bisa. Nanti kita Ya. satu kampus dong. Iya dong. Di kampus biru itu. Ya. Ya teman-teman, sekian cerita kita, obrolan kita malam ini di Serius Tapi Santai bersama Bu Anu dan Kak Iqbal. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan bisa menginspirasi kalian. Sekali lagi, jangan lupa, jangan ragu untuk kuliah di kampus biru itu. Ya, memang ngangenin sih kampus itu ya, Bu ya. Iya dong, pastinya. Kayaknya cocok deh kalau kita kasih tagline kuliah sambil kerja. Siapa takut? Yuk kuliah di Unla, kampus biru kita. Yuk. Nanti ketemu aku ya.